Halo semua, kami dari kelompok 2. Saya Jennifer Insa dengan NIM 23024 169. Saya dengan Jessica Sofianidir dengan NIM 23024 153. Saya dengan Monica Isnovianti Hall dengan NIM 23024 166. Saya dengan Rufina Tamiya Samuel dengan NIM 23024 162. Saya dengan Yolanda Fitriwa dengan NIM 23024 154. Hari ini kami akan bercerita tentang bagaimana linear programming bisa menjadi solusi cerdas untuk mengatasi masalah keterbatasan bandwidth pada Internet Service Provider atau ISP. Coba kalian bayangkan, setiap hari kita menonton film favorit di Netflix atau bermain game online dengan teman-teman di seluruh dunia, semua itu terasa lancar. Tapi tiba-tiba internet melambat, video buffering, atau karakter game kita yang lag. Menyebalkan bukan? Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan internet semakin tinggi. Dua aktivitas terbesar yang menghabiskan bandwidth adalah video streaming dan gaming online. Streaming butuh koneksi stabil dan throughput tinggi, sementara gaming online butuh latensi rendah agar tidak ada delay. Tapi masalahnya, ISP punya kapasitas jaringan yang terbatas. Tidak mungkin semua orang mendapat bagian maksimal. Kalau salah mengatur, pelanggan bisa kecewa dan kualitas layanan menurun. Disinilah linear programming hadir. Linear programming adalah metode matematis yang membantu menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dalam kasus ini, ISP bisa membagi bandwidth secara adil, memaksimalkan kepuasan pelanggan, dan mencegah bottleneck jaringan. Kami juga kelompok mengutip beberapa referensi ilmiah, di antaranya kutipan dari Cisco Annual Internet Report. Menurut laporan Cisco Annual Internet Report, lebih dari 80% internet dunia dipakai untuk streaming. Kurose dan Ross menegaskan, streaming butuh throughput stabil, sedangkan gaming butuh delay rendah. Dalam sebuah artikel di IEEE, menunjukkan bahwa linear programming terbukti efektif membantu ISP mengoptimalkan alokasi bandwidth tanpa harus menambah infrastruktur. Dengan kata lain, linear programming bukan hanya sekedar teori matematika. Ia nyata membantu ISP dalam mengambil keputusan cerdas agar kita semua bisa tetap menikmati internet cepat dan stabil. Selanjutnya, pada bagian model matematis, kita mendefinisikan dua variabel keputusan. Yang pertama X1 untuk alokasi bandwidth streaming dalam Mbps dan X2 untuk alokasi bandwidth dalam gaming. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumusnya. Yang pertama, kita tentukan fungsi tujuan. Karena setiap 2 Mbps untuk streaming memberi 5 poin kepuasan dan setiap 2 Mbps untuk gaming memberi 8 poin kepuasan. Maka fungsi tujuannya adalah seperti pada tampilan, maksimal Z sama dengan 5 kali X1 tambah 8 kali X2. Artinya kita ingin memaksimalkan nilai Z, yaitu total kepuasan pelanggan dari kombinasi alokasi bandwidth untuk streaming dan gaming. Lalu sekarang kita punya beberapa kendala. Kendala yang pertama, bandwidth total tidak boleh lebih dari 100 Mbps. Dan yang kedua, streamer harus mendapat minimal 20 Mbps. Dan selanjutnya, streamer harus mendapat minimal 20 Mbps. X1 lebih dari sama dengan 20. Dan yang ketiga, gaming harus mendapat minimal 10 Mbps, yaitu X2 lebih dari sama dengan 10. Dan yang terakhir, tentu saja tidak boleh ada nilai negatif, yaitu X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi, inilah rumus inti linear programming untuk pembagian bandwidth antara streaming dan gaming. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan program yang kami buat menggunakan aplikasi NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Ini ada package yang digunakan untuk mendefinisikan package project 1, mengimport library GUI dan swing dan AWT, serta kelas default tabel model untuk tabel. Kelas utama project 1 dibuat sebagai turunan frame dan artinya
otomatis bisa berfungsi sebagai Windows utama aplikasi GUI. Selanjutnya di bagian sini ada variabel digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan pada aplikasi. Ada 3 JText field untuk input total bandwidth, minimal streaming, dan minimal gaming. JButton sebagai tombol perhitungan, lalu JTable dan default table model dipakai untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang bisa diisi secara dinamis. Selanjutnya di bagian sini ada sampai di bawah ada komponen input. Ini digunakan untuk membuat tabel dan input dan field input untuk total bandwidth. Tabel hanya berisi teks penjelas, sementara JText field berisi nilai default 100. Prinsip yang sama digunakan untuk membuat 2 input berikutnya, yaitu minimal streaming 20 dan minimal gaming 10. Dengan ini, user bisa mengubah nilai input sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada tombol dan table di bagian sini. Digunakan untuk membuat tombol hitung yang akan digunakan untuk memicu perhitungan linear programming. Selain itu, dibuat tabel dengan 3 kolom, X1 untuk alokasi streaming, dan X2 untuk alokasi gaming, dan Z untuk nilai kepuasan maksimum. Default tabel model digunakan agar hasil perhitungan bisa dimasukkan ke dalam tabel secara dinamis setiap kali tombol ditekan. Kita masuk pada event tombol. Di bagian ini, script ini digunakan untuk kode menambahkan event listener pada tombol. Artinya saat tombol hitung ditekan oleh user, program akan otomatis memanggil fungsi hitung atau LP. Dengan mekanisme ini, perhitungan dilakukan hanya ketika user benar-benar meminta hasil, bukan saat aplikasi pertama kali dijalankan. Kita masuk pada selanjutnya. Di script ini digunakan untuk digunakan untuk mengambil input dari field yang dimasukkan user dan mengubahnya menjadi integer. Input tersebut digunakan sebagai parameter untuk menghitung solusi linear programming, yaitu total bandwidth, minimal streaming, dan minimal gaming. Dengan ini user bisa memasukkan angka sesuai kasus masing-masing. Dan di script ini, seperti kita lihat, ada looping atau kode perulangan, yang dimana bagian ini adalah inti perhitungan linear programming. Program melakukan brute force dengan mencoba semua kombinasi X1 yaitu streaming dan X2 yaitu gaming yang memenuhi syarat X1 plus X2 kurang lebih sama dengan total, lalu dihitung fungsi tujuan XZ sama dengan X1 5x1 plus 8x2. Jika nilai Z lebih besar dari sebelumnya, maka kombinasi ini disimpan sebagai solusi yang terbaik. Selanjutnya, di script ini, setelah looping selesai, program ini diminta untuk mencari solusi terbaik berupa alokasi bandwidth, X1 untuk streaming dan X2 untuk gaming, yang memenuhi syarat, dan nilai kepuasan Z ditambah ke tabel. User bisa melihat hasil optimal dari dalam bentuk baris baru di tabel dan setiap kali menekan tombol. Script ini untuk menampilkan hasil yang diinginkan oleh user. Dan script terakhir ini untuk menampilkan method yang dimana adalah pintu masuk program. Di sini objek project dibuat dan ditampilkan dengan set variable yang bernilai true sehingga GUI muncul ke layar seperti yang diminta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengujian GUI.
Pada bagian ini, kita akan menguji apakah tombol dan tampilan antarmuka bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Nah, yang pertama, kita coba uji input default, kita masukkan bandwidth sebesar 100 Mbps, kemudian streaming 20 dan gaming minimal 10. Kemudian saya klik tombol hitung. Hasil output langsung muncul di bagian bawah, yaitu solusi optimal dengan alokasi bandwidth sesuai keputusan dan maksimum. Nah, yang kedua, selanjutnya saya coba dengan kasus lain, misalnya total bandwidth hanya 50 Mbps. Kemudian program akan tetap menghitung kombinasi optimal yang sesuai dengan batasan baru, sehingga solusi yang ditampilkan juga tidak berubah. Kemudian saya akan uji validasi jika saya memasukkan nilai yang terlalu besar, misalnya streaming 60 Mbps dan gaming 60 Mbps dan dengan total hanya 100 Mbps, maka tidak ada solusi yang tersedia atau possible. Program akan menampilkan hasil 0 dengan kombinasi yang paling mendekati sesuai dengan perhitungan linear programming. Nah, yang terakhir, saya akan melakukan pengujian interaksi GUI dengan hanya menekan tombol hitung. Hasil perhitungan langsung diperbaharui di area output. Hal ini membuktikan bahwa tombol dan tampilan GUI berjalan dengan baik dan responsif. Dengan demikian, pengujian GUI berhasil memastikan bahwa aplikasi dapat menerima input dari pengguna, menghitung solusi optimal, serta menampilkan hasil dengan benar. Semua fitur berjalan sesuai dengan harapan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan model matematis yang sudah kita susun, kita menggunakan dua variabel. Yang pertama, keputusan X1 sebagai bandwidth untuk streaming, sedangkan X2 sebagai bandwidth untuk gaming. Fungsi tujuan yang kita gunakan adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan, yaitu maksimal Z sama dengan 5X1 tambah 8X2. Dengan tetap memperhatikan batasan total bandwidth serta kebutuhan minimal untuk masing-masing layanan. Dari hasil perhitungan dan pengujian, terlihat bahwa alokasi bandwidth dapat diatur secara optimal, sehingga menghasilkan nilai kepuasan tertinggi. Artinya, dengan metode program linear, kita dapat membagi sumber daya jaringan dengan lebih efisien, adil, dan tepat sasaran. Jadi, kesimpulannya, model ini terbukti membantu dalam pengambilan keputusan, terutama ketika sumber daya kita terbatas, sehingga operator jaringan atau penyedia layanan bisa lebih mudah menentukan strategi alokasi bandwidth yang optimal. Sekian video dari kami, terima kasih. Bye.